Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Pupu Fauziah dengan nomor NPM 240621200027. Kali ini saya akan membahas materi mengenai pengembangan kurikulum yang berjudul Faktor dan Prinsip Desain Pengembangan Kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Neneng Nafisah, MAg MSI. Selanjutnya ada materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian prinsip pengembangan kurikulum dan desain pengembangan kurikulum. Yang kedua prinsip pengembangan kurikulum, dan yang ketiga faktor pengembangan kurikulum. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Secara gramatikal, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Dari pengertian ini tersirat makna bahwa kata prinsip menunjuk pada hal yang sangat penting, mendasar, yang harus diperhatikan dan memiliki sifat mengatur serta mengarahkan. Jadi, prinsip pengembangan kurikulum adalah sesuatu hal yang sangat penting atau mendasar dalam melakukan pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada pengertian desain kurikulum. Adapun pengertian desain kurikulum tersebut adalah suatu pengorganisasian tujuan, isi, serta proses belajar yang akan diikuti oleh seluruh peserta didik pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Nah teman-teman, yang selanjutnya ada materi mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Terdapat banyak prinsip yang mungkin digunakan dalam pengembangan kurikulum ini. Macam-macam prinsip ini juga bisa dibedakan dalam dua kategori, yaitu yang pertama prinsip umum dan yang kedua prinsip khusus. Yang pertama ada prinsip umum. Dalam prinsip umum ini terdapat prinsip-prinsip lainnya, yaitu yang pertama ada prinsip relevansi. Secara umum, istilah relevansi pendidikan dapat diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntunan kehidupan. Dengan kata lain, pendidikan dipandang relevan bila hasil yang diperoleh dari pendidikan tersebut berguna bagi kehidupan. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, serta tempat dan waktu yang selalu berkembang serta kemampuan peserta didik. Baik fleksibel dalam memilih pengembangan program pembelajaran maupun memilih program pendidikan. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Yang keempat ada prinsip efektivitas, yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat menggunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain secara optimal. Yang kelima, ada prinsip sinkronisasi. Kurikulum harus dikembangkan dengan mengusahakan agar semua kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler, serta pengalaman belajar lainnya dapat serasi, seimbang dengan tujuan. Yang terakhir, ada prinsip berorientasi pada tujuan dan kompetensi. Tujuan yang dimaksud merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam pendidikan. Kompetensi adalah perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam pola berpikir dan pola bertindak. Yang kedua, ada prinsip khusus. Prinsip khusus ini berkenaan dengan prinsip yang hanya berlaku di tempat tertentu dan situasi tertentu. Yaitu yang pertama ada prinsip tujuan kurikulum. Prinsip tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah, dan berjangka pendek. Yang kedua ada prinsip isi kurikulum. Di antaranya yaitu isi kurikulum harus mencerminkan falsafah dan dasar suatu negara. Yang kedua, isi kurikulum harus memadukan teori dan praktik. Yang ketiga, isi kurikulum harus memadukan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Dan yang keempat, isi kurikulum harus memadukan teori dan praktik. Yang ketiga, ada prinsip didaktik metodik.
Prinsip ini meliputi semua pengetahuan dan kegiatan yang diajarkan harus fungsional dan praktis. Yang kedua, pengetahuan dan kegiatan harus diselaraskan dengan taraf pemahaman dan perkembangan siswa. Yang ketiga, guru harus membangkitkan dan memupuk minat, perhatian, dan kemampuan peserta didik. Yang selanjutnya ada prinsip yang berkenaan dengan media dan sumber belajar. Prinsip ini menunjukkan kesesuaian media dan sumber belajar dengan standar kompetensi dasar, materi pelajaran, karakteristik media pembelajaran, dan tingkat perkembangan peserta didik serta kemampuan guru. Dan yang terakhir ada prinsip evaluasi. Prinsip ini meliputi prinsip mendidik, prinsip keseluruhan, prinsip kontinuitas, prinsip objektivitas, prinsip kooperatif, prinsip praktis, dan prinsip akuntabilitas. Materi yang terakhir yaitu ada faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Sukma Dinata menyebutkan ada 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada perguruan tinggi. Yang pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum, pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan tenaga kependidikan, kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkannya. Faktor yang selanjutnya yaitu ada masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat, yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Sebagai bagian dan agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat, penggunaannya, serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat akan mempengaruhi pengembangan kurikulum. Hal ini karena sekolah tidak hanya sekedar mempersiapkan anak untuk selesai sekolah, tetapi juga untuk dapat hidup, bekerja, dan berusaha. Faktor yang terakhir yaitu ada sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasikan dalam kurikulum. Dalam masyarakat juga terdapat aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, fisik, estetika, etika, religius, dan sebagainya. Aspek-aspek tersebut juga sering mengandung nilai-nilai yang berbeda. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.